Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Chainsaw Man yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan bahwa Aki akhirnya menjalin kontrak dengan Future Devil. Sementara itu, Kishibe berkata pada Denji dan Power jika mereka akan memburu Katanamen dan juga Sawatari. Komplotan penjahat sendiri juga mempunyai kartu as yang mereka simpan di bawah lantai gedung, yaitu iblis zombie yang siap menggigit siapapun yang dilihatnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Chainsaw Man episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Aki yang tengah mengendarai mobil bersama Kurose dan juga Tendo. Sepertinya kontrak yang dijalin Aki dengan Future Devil berjalan baik. Di perjalanan, Kurose mempunyai satu pertanyaan mengganjal yang ada di pikirannya. Dan karena dia akan kembali ke Kyoto, Kurose akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada Aki. "Kudengar kau mengejar Gun Devil. Apa kau sungguh berpikir bisa membunuhnya?" Kurose bertanya lugas kepada Aki yang membuatnya sedikit kaget. Kemudian Kurose melanjutkan perkataannya. "Kau kalah dari orang yang sudah membunuh 20 anggota divisi spesial, tapi kau masih berharap bisa mengalahkan iblis yang sudah membunuh jutaan orang di dunia. Sebenarnya kami berdua juga banyak dirugikan oleh Gun Devil, dan karena rasa dendam itulah yang membuat kita bergabung ke dalam biro. Tapi kami tidak pernah membayangkan untuk membunuhnya. Memikirkannya saja sudah membuatku gila. Jujur saat aku melihatmu, aku sedikit terganggu. Kau sangat lemah, tapi masih saja memparodikan tujuan dari sebuah manga pahlawan. Itu sangat menyakitkan hingga membuatku merinding." Kemudian Kurose menunjukkan bulu tangannya kepada Tendo. Namun Tendo menjawab jika bulunya biasa saja, sementara Aki hanya diam saja. Tak lama kemudian Aki menjawab pertanyaan Kurose. "Tolong berhentilah mengeluh tentang diriku. Kalian bisa diam dan menonton saja. Aku tahu itu. Sekarang aku tidak punya perspektif bagus tentang diriku lagi. Tapi aku juga berpikir kalau tidak seperti ini, aku tidak bisa melakukan hal yang harus kulakukan." Tak lama kemudian mobil mereka berhenti dan Aki berpisah dengan Kurose serta Tendo. Saat Aki berjalan menjauh dari mobil, tiba-tiba saja Kurose melemparkan Coca-Cola ke arah Aki. "Kau membuatku marah, tapi aku akan mendukungmu. Dan ku beritahu satu hal, tidak ada orang normal di divisi spesial, jadi berhati-hatilah." Setelah mengatakan itu, Kurose dan Tendo lalu pergi meninggalkan Aki. Walaupun pertemuan mereka singkat, tapi Aki tetap menghormatinya. Sementara itu terlihat sebuah rumah megah di pesisir pantai. Nampak beberapa mobil yang terparkir di depannya. Ternyata rumah itu milik dari seorang bos Yakuza yang sedang didatangi oleh Biro Keamanan Publik. Dia pun menyambutnya dengan ramah hingga menyuruh anak buahnya untuk membuatkan teh manis. Tapi ternyata yang datang mewakili Biro adalah Makima. Dengan santai dia datang sendiri ke rumah seorang bos Yakuza. Nampak di samping kanan kirinya wajah-wajah preman yang siap menerkam kapan saja. Bos Yakuza tersebut lalu mulai menyampaikan fakta sebenarnya apa yang sudah terjadi. "Sepertinya anak buah kami melakukan penembakan di Tokyo. Aku akan menjawab sebisaku, karena aku ingin kau mengerti bahwa semua itu bukan atas perintahku." Kemudian bos tersebut mulai menunjukkan sebuah foto. Dari yang kami dengar, wanita bernama Sawatari inilah yang memulai semuanya. Anak buah kami ditipu dengan membuat kontrak bersama Gun Devil dengan wanita ini sebagai perantaranya. Lalu Makima bertanya mengenai detail kontrak yang ada di sana. Kemudian bos Yakuza tersebut menjelaskan kembali. Dengan membayar 20.000 yen, kontraktor akan menerima pistol dan peluru. Iblis itu juga butuh uang. Seperti yang kau tahu, mereka tidak jauh berbeda dengan manusia. Mendengar hal itu, Makima lalu meminta bos Yakuza untuk menuliskan semua nama anggota yang sudah membuat kontrak dengan Gun Devil. Dengan senang hati, bos tersebut akan menuliskan nama-nama anggotanya untuk penebusan. Namun ketika Makima menyuruhnya untuk menuliskan nama-nama dari geng lain, sepertinya bos tersebut nampak tidak siap. Dengan ekspresi yang menjengkelkan, bos tersebut berkata, "Nona, kau tidak mengerti kan? Meski aku tahu nama-nama mereka, kalau aku ketahuan mengadu itu bisa menyebabkan perang keluarga.
Namun Makima menjelaskan jika ini semua dibutuhkan demi keamanan masyarakat luas, sehingga Makima berharap bos Yakuza tersebut mau bekerja sama. Tapi dengan santainya, sembari menghisap rokok gudang garam di tangan, bos tersebut menjelaskan kembali kepada Makima, "Nona, apa kau pernah mendengar istilah kejahatan yang diperlukan? Kami punya aturan untuk tidak menghancurkan geng Yakuza lain, karena mafia asing akan bisa masuk ke Jepang. Kami tahu kami bukan tonggak kebenaran, tapi mafia Cina atau Rusia pasti melakukan hal yang lebih buruk. Kami mencegah hal itu terjadi. Sama sepertimu, pemburu iblis melindungi masyarakat dari iblis. Kami Yakuza juga melindungi orang Jepang dari campur tangan asing. Aku mengerti kalau kau tak paham ini, karena pemburu iblis hanyalah para idiot tanpa pendidikan yang mumpuni." Bos Yakuza tersebut sangat berani merosting Makima di depannya langsung, sehingga membuat para anak buahnya tertawa seolah-olah mengejek Makima sebagai wanita tidak berpendidikan. Kemudian Makima dengan santai mengeluarkan bingkisan yang sudah ia siapkan. Awalnya bos Yakuza tersebut mengira jika Makima hendak menyuapnya, namun tentu saja Makima tidak akan berbuat selembut itu. Bingkisan tersebut bukanlah uang, tapi di dalamnya berisi bagian dari semua orang yang ada di sana, entah ayah, ibu, nenek, atau kakeknya. Bingkisan tersebut berisi hal yang berkaitan dengan keluarga dari semua orang yang berada di ruangan tersebut, karena bingkisan itu berisi mata manusia. Bos Yakuza itu awalnya tidak percaya dengan ucapan Makima, hingga akhirnya dia membuka bingkisan tersebut. Dan benar saja, di dalamnya sudah berisi puluhan mata manusia yang melotot melihat orang yang membukanya. Sungguh pemandangan yang membagongkan. Karena bos Yakuza tersebut sangat syok, Makima lalu memberi penjelasan, "Tolong tenanglah, di biro kami ada orang yang bisa mengembalikannya seperti semula. Kalau Anda mau bekerja sama, aku akan mengembalikannya seperti semula." Begitulah cara Makima melakukan negosiasi dengan para Yakuza tersebut, hingga ada anak buah yang hendak memukul Makima dari belakang. Namun saat Makima melihatnya dengan tatapan maut, lelaki tersebut langsung mimisan saat itu juga. Dia seperti sudah terkena santet Makima. Dan benar saja, tak lama setelah mimisan, pria tadi langsung mengeluarkan banyak darah dari hidungnya. Namun ia beruntung karena Makima tidak bertindak lebih jauh lagi. Kejahatan diperlukan yang Anda bicarakan tadi hanya alasan untuk membenarkan kejahatan yang kau lakukan. Masyarakat tidak membutuhkan alasan seperti itu. Negara secara teratur melakukan kejahatan yang diperlukan yang dijaga dalam sekejap. Makima mengatakan hal tersebut sehingga membuat semua Yakuza di sana kena mental. Sementara itu, kita ditunjukkan Katanamen dan juga Sawatari yang sudah dikepung oleh aparat kepolisian dan juga pemburu iblis. Namun sepertinya mereka mempunyai rencana sendiri. Tujuan kita adalah membunuh anggota biru sebanyak mungkin, lalu mencuri jantung Denji. Setelah itu, jika aku menggunakan ular, kau dan aku bisa melarikan diri. Katanamen sudah bertekad jika dialah yang akan membunuh Denji. Pada pertarungan pertama, dia menang melawan Chainsaw Man. Apakah ia akan memenangkannya untuk kedua kali? Sementara Sawatari menyuruh Katanamen untuk jangan terlalu bersemangat, karena ia yakin anggota pemburu iblis kini bertambah kuat. Kini para pasukan anggota Divisi 4 sudah berada di depan bangunan yang menjadi markas komplotan penjahat. Kishibe yang memimpin perburuan tersebut berkata jika serbuan kali ini tidak ada rencana spesial. Cukup masukkan semua orang dari divisi spesial ke dalam gedung. Sementara itu, kerumunan zombie di dalam gedung sudah menunggu. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.